Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Salam. Perkenalkan, nama saya Akbar Priyanto Fitmatan, NIM 2020-21413, kelas R3H. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen yang telah memberikan tugas ini. Di sini saya pribadi akan menjelaskan terkait dengan pengolahan wilayah pesisir dan lautan. Baik, penjelasan yang utama ialah terkait dengan terminologi atau istilah pengolahan wilayah pesisir dan lautan. Di mana dalam istilah ini terdapat beberapa istilah. Yang pertama ialah coastal management. Yang dimaksud dengan coastal management yaitu suatu bagian dari istilah pengolahan wilayah pesisir dan lautan, di mana dijadikan sebagai salah satu pertahanan terhadap banjir dan erosi. Demikian pula dijadikan sebagai teknik untuk menghentikan erosi terhadap tanah. Kegunaan dari istilah tersebut ialah untuk mengubah permukaan air laut yang kemudian dapat merusak sistem pesisir dan meminimalisir sedimen-sedimen pantai yang terganggu oleh energi pasang surut air laut. Dan yang kedua ialah coastal zone management. Yang dimaksud dengan coastal zone management merupakan pengelolaan wilayah pesisir, mencakup pengelolaan wilayah pesisir untuk menyeimbangkan lingkungan, ekonomi, kesehatan manusia, dan aktivitas manusia. Kegunaan daripada CZM atau Coastal Zone Management ialah untuk melestarikan, melindungi, mengembangkan, dan meningkatkan, memulihkan jika mungkin sumber daya pesisir tersebut mengalami kekurangan. Dan yang ketiga ialah Integrated Coastal Research, yakni suatu proyek untuk meningkatkan pengelolaan dan kondisi sumber daya pesisir dan laut dan keanekaragaman hayati. Dan untuk mengurangi kemiskinan di masyarakat pesisir yang secara siklus berkontribusi pada penipisan dan degradasi sumber daya lebih lanjut. Yang berikutnya ialah panduan perencanaan pengelolaan pesisir secara terpadu atau disebut dengan Integrated Coastal Zone Management atau disebut dengan ECZM. Yang dimaksud dengan ECZM adalah pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di kawasan pesisir dengan cara melakukan penilaian menyeluruh tentang kawasan pesisir beserta sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalamnya batas wilayah pesisir, yakni berdasarkan kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Yang berikutnya adalah Integrated Coastal Zone Planning and Management atau ICZPM. Yang dimaksud dengan ICZPM ialah salah satu konsep pengolahan pesisir yang mengikut sertakan peran masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat akan turut serta untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap kawasan pesisir yang menjadi daerah huniannya. ICZPM dan Sustainable Development menjadi satu kolaborasi yang sangat baik apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dilihat dari konsep dimensinya, ICZPM dapat dipandang dari beberapa segi antara lain. 1. Dimensi ekologis. Dari dimensi ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama ialah mengelola segala kegiatan pembangunan yang terdapat pada suatu wilayah yang berhubungan dengan wilayah pesisir, agar total dampaknya tidak melebihi kapasitas fungsional yang ada. Yang berikutnya ialah, misalnya pada wilayah pesisir yang digunakan sebagai area pembuangan limbah harus mendapatkan jaminan bahwa total pembuangan limbah tidak melebihi batas asimilasi yang ada. Segi atau dimensi yang berikutnya adalah dimensi sosial ekonomi. Yang dimaksud dengan dimensi sosial ekonomi adalah pola dan laju pembangunan harus dikelola sedemikian rupa sehingga total demand terhadap sumber daya alam dan jasa lingkungan tidak melampaui kemampuan supply yang ada. Dan yang terakhir adalah dimensi sosial politik. Dimensi ini adalah berbicara mengenai permasalahan lingkungan, maka pembangunan berkelanjutan hanya dapat dilaksanakan dalam sistem dan suasana politik yang demokratif dan transparansi. Baik, terima kasih. Terkait dengan penjelasan yang berikutnya adalah analisis mengenai mengapa sampai kita menggunakan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir sektoral dan kenapa sehingga kita tidak menggunakan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu saja. Nah, perlu diketahui bahwa pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral adalah perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir yang dimana biasanya berkaitan hanya satu macam pemanfaatan sumber daya
atau ruang pesisir oleh satu instansi pemerintah untuk memenuhi tujuan tertentu saja. Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan atau pembangunan secara terpadu, guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Dari penjelasan singkat di atas, maka perlu diperhatikan ada beberapa karakteristik terkait dengan peraturan sektor. Yang pertama ialah sektor pertanahan, di mana dasar hukumnya pada sektor ini terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Yang kedua adalah sektor perindustrian dan perhubungan. Pada sektor perindustrian terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 yang mengatur bahwa perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya. Dan yang terakhir adalah sektor perikanan, di mana pada sektor ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang mengatur mengenai wilayah perikanan yang mencakup perairan Indonesia, sungai, waduk, rawa, penanganan air lainnya, dan ZEEI. Nah, dengan demikian sudah jelas bahwa kenapa sampai kita menggunakan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral. Karena saya rasa sangat jelas dengan kejelasannya yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang 1945, di mana di dalam ketentuan umum Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sedangkan kenapa pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu tidak digunakan? Karena secara terpadu kurang dihargai hak masyarakat adat atau lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil seperti Sasi, Mane, Panglima Laut, Awik-Awik. Terbatasnya ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu belum terintegrasi dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan daerah. Sistem pengelolaan pesisir secara terpadu juga belum mampu mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan dan belum memberi kesempatan kepada sumber daya hayati untuk dapat pulih kembali secara alami atau sumber daya non-hayati disubstitusi dengan sumber daya lain.